Saham Ferrari jatuh di bursa dan ini adalah hari terburuk sejak 2015. Presiden John Elkann membuat pernyataan yang hampir seperti seruan pribadi. Hubungan saya dengan Ferrari adalah masalah pribadi. Tapi apa yang terjadi di Maranello dan mengapa pasar bereaksi dengan begitu keras? Dalam video hari ini, kita akan melihat semuanya secara rinci. Kita akan melihat motivasi dan konsekuensi dari langkah keuangan ini bagi Formula 1 dan Ferrari. Kita harus melihat siapa yang bisa menyelamatkan Ferrari dalam beberapa tahun ke depan dari sudut pandang olahraga. Dan akhirnya kita akan melihat pernyataan Max Verstappen yang mengkhawatirkan bagi Red Bull karena dia menyatakan Mercedes akan di depan, mereka adalah perusahaan teratas dan ini adalah pernyataan yang tidak biasa untuk seorang pembalap Formula 1 yang berlomba dengan Red Bull yang merupakan lawan utama Mercedes. Kita juga harus melihat kasus hukum antara Alex Palou dan Zak Brown, jadi masalah McLaren. Dan akhirnya kita melihat beberapa pernyataan dari Herbert tentang Ferrari yang sangat penting. Sebelum memulai video, pastikan kalian meninggalkan like untuk dukungan dan sekarang kita lihat semuanya secara rinci. Semuanya dimulai selama Capital Markets Day, acara di mana Ferrari mempresentasikan perkiraan ekonominya yang baru. Menurut rencana, pendapatan seharusnya mencapai 7,1 miliar euro pada tahun 2025 dan mencapai 9 miliar euro pada tahun 2030 dengan keuntungan hingga 3,6 miliar euro dalam jangka waktu yang sama. Angka yang solid, tentu saja, tetapi tampaknya tidak cukup ambisius bagi para investor. Hasilnya, sebuah kejatuhan langsung. Faktanya, di Bursa Efek New York, saham Ferrari kehilangan 15% dalam satu hari. Penurunan terkuat yang pernah tercatat sejak debut di bursa pada tahun 2015. Singkatnya, ini adalah goncangan yang mengguncang pasar dan juga penggemar Cavallino. Faktanya, sementara di bursa saham Ferrari goyah juga karena pengumuman yang dibuat kemarin. Di sirkuit situasinya berwajah ganda. Di satu sisi, merek Maranello terus mendominasi di dunia endurance. 3 kemenangan berturut-turut di 24 jam Le Mans dengan 499P. Pencapaian luar biasa yang menegaskan kembali nilai teknis dan tradisi olahraga merek tersebut. Di sisi lain, Formula 1 menceritakan kisah yang berbeda. Lewis Hamilton, yang datang sebagai simbol kebangkitan, sedang mengalami situasi yang mengecewakan di tahun pertamanya bersama tim merah. Ferrari, meskipun kemajuan SF25, kini telah melewati 5 Grand Prix tanpa podium, tanda bahwa tim ini belum dapat menemukan konsistensi yang diperlukan untuk bersaing dengan Red Bull dan McLaren. Dan John Elkann memecah kesunyian. Kecintaan saya terhadap Ferrari bersifat pribadi. Dia menyatakan, komitmen saya adalah sebagai presiden, sebagai pemegang saham mayoritas, tetapi terutama sebagai seseorang yang menjalani Ferrari sebagai gairah seumur hidup. Dan kemudian dia menambahkan kata-kata yang hampir terdengar seperti janji. Saya berkomitmen agar setiap keputusan yang kita ambil memperkuat keunikan Ferrari. Seolah-olah Elkann ingin mengatakan, kita tidak sedang melalui saat yang mudah, tetapi Ferrari tetap menjadi masalah kebanggaan, identitas, dan masa depan. Benedetto Vigna mengatakan, di Formula 1 kita harus menang. Kita berhutang itu kepada penggemar kita. Kami telah memenuhi janji untuk menang dalam balapan endurance, dia menyatakan. Kalimat yang memiliki bobot khusus mengingat kejuaraan konstruktor terakhir adalah pada tahun 2008 dan kejuaraan pembalap terakhir bahkan pada tahun 2007 dengan Kimi Raikkonen. Di balik angka-angka, tantangannya ada di masa depan. Pada dasarnya, apa yang muncul dari hari ini sudah jelas. Ferrari bukan hanya merek otomotif, tetapi simbol nasional dan setiap keberhasilan atau kegagalan memiliki dampak emosional yang besar. Penurunan saham bisa menakutkan, tetapi juga menggambarkan kerapuhan merek yang hidup dari mimpi, bukan hanya laporan keuangan. Sementara Elkann dan Vigna berbicara tentang gairah dan keunikan, para penggemar menunggu satu hal, melihat Ferrari kembali memenangkan balapan di Formula 1. Dan pada titik itu, jika tim merah kembali ke puncak, pasar juga akan mulai percaya lagi. Faktanya, hari itu seharusnya menandai era baru untuk Ferrari, tetapi berubah menjadi gempa keuangan. Faktanya, kemarin Cavallino mengungkapkan Ferrari pertama yang sepenuhnya elektrik. Tapi bursa bereaksi dengan cara yang paling buruk. Penurunan yang belum terlihat dalam 10 tahun. Dan sekarang semua orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin langkah bersejarah seperti ini membuat pasar bergetar? Setelah bertahun-tahun menunggu pengumuman dan prototipe misterius, Ferrari meresmikan mobil sepenuhnya listrik pertamanya. Setelah 78 tahun tradisi dalam balap, lahirlah Ferrari pertama yang sepenuhnya elektrik. Keunggulan rekayasa dalam setiap detail. Ini adalah pengantar yang menyertai peluncuran proyek ini. Perpaduan teknologi, material terbaik, dan desain yang seluruhnya dikembangkan secara internal. As roda belakang dirancang oleh Ferrari menghasilkan 210 kW dengan efisiensi 93% dan mencapai kepadatan daya 3,3 kWh/kg. Sistem traksi disconnect memungkinkan beralih ke traksi belakang saja dengan cara yang lancar, memaksimalkan efisiensi. Sebuah solusi dari mobil balap, tetapi dengan tujuan membawa sensasi Ferrari ke dunia listrik. Inti dari proyek ini terletak pada motor sinkron dengan magnet permanen yang dikembangkan dengan desain yang berasal langsung dari motor sport. Setiap motor memiliki respons instan dan kontrol independen pada setiap roda untuk pengelolaan daya yang sepenuhnya baru bagi Maranello. Namun, sorotan utamanya adalah rotor dengan konfigurasi arai Halbach, solusi yang diambil dari Formula 1 dan digunakan untuk pertama kalinya pada mobil jalan raya yang memungkinkan untuk memaksimalkan kepadatan torsi dan mengurangi berat keseluruhan. 4 motor, 4 otak terhubung, satu tujuan.
memberikan sensasi mengemudi Ferrari bahkan tanpa suara, tetapi dengan kekuatan mekanis yang sama. Dan baterainya, ini mampu menyerap hingga 0,5 megawatt daya, memastikan kinerja supercharge bahkan tanpa kompromi termal. Namun, tampaknya tidak semua orang mempercayainya. Memang, ini adalah cerita yang diceritakan Ferrari dan ada kebenaran objektif, yaitu perkembangan teknologi di tingkat listrik sudah ada. Tapi seberapa banyak Ferrari mendengarkan pelanggannya, para penggemarnya? Reaksi pasar mengungkap sisi lain dari koin, penurunan tajam pada saham Ferrari. Bayangkan bahwa bursa efek Milan bahkan mencapai minus 16%. Data yang bahkan mengejutkan para analis, yang yakin bahwa debut listrik akan meningkatkan nilai merek. Sebaliknya, yang terjadi justru sebaliknya. Bagi banyak investor, beralih ke listrik merupakan risiko lompatan ke wilayah yang dapat selamanya mengubah persepsi merek. Dan kekhawatirannya jelas, jika Anda menghilangkan gemuruh, Anda juga menghilangkan jiwanya. Dan oleh karena itu ini adalah perubahan sejarah, tetapi tidak tanpa rasa sakit. Namun, jika saya harus jujur, pelanggan tidak menginginkan ini dari Ferrari. Mereka tidak menginginkan mobil yang memperkuat suara dari kendaraan. Mereka menginginkan mobil 100% thermal, 100% mekanik, yang menjadi titik acuan dalam mekanika di dunia. Inilah titik di mana Ferrari menjadi terkenal selama bertahun-tahun. Dan mungkin karena itu ada penurunan saham di pasar. Karena pengumuman tersebut tidak memenuhi harapan pelanggan, yang merupakan yang penting dan yang membawa penjualan ke Ferrari. Dan oleh karena itu, pendapatan yang begitu banyak dibicarakan di awal video. Dengan mengatakan itu, mari kita lihat siapa yang bisa menjadi orang yang bisa menyelamatkan Ferrari. Johnny Herbert tidak ragu. Jika Ferrari benar-benar ingin kembali ke puncak, nama pertama dalam daftar tidak boleh seorang pembalap, tetapi Christian Horner, mantan pembalap Inggris, sekarang komentator, kembali berbicara tentang masa depan Ferrari setelah perpisahan resmi Horner dengan Red Bull dan kata-katanya adalah pukulan langsung ke jantung manajemen Maranello. Horner bebas dan ini adalah kesempatan langka di pasar manajer papan atas. Setelah berbulan-bulan ketegangan, Red Bull mengumumkan pemisahan definitif dengan Christian Horner, menutup era yang hampir 20 tahun. Prinsipal tim paling sukses di era modern, sekarang secara resmi bebas dan bisa bergabung dengan tim lain sebelum musim panas 2026. Setelah periode gardening leave yang sangat singkat untuk figur sekelas ini. Dan ini adalah kesempatan yang lebih unik daripada langka di dunia Formula 1. Dan menurut Herbert, Ferrari tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Tujuan utama Ferrari haruslah Horner. Pembalap bukanlah masalahnya. Masalahnya adalah mobil kekurangan kecepatan, sehingga Ferrari tidak berhasil menarik orang yang tepat. Memang menurut komentator Inggris, masalahnya bukan Leclerc, bukan Hamilton, bahkan bukan arah teknis. Tidak ada pemimpin yang mampu membangun ekosistem kemenangan seperti yang dilakukan Horner di Milton Keynes ketika Adrian Newey meninggalkan McLaren. Horner lah yang meyakinkannya untuk bergabung dengan proyek Red Bull, memberinya kebebasan total untuk bekerja dan menciptakan lingkungan di mana Newey bisa bernapas dan berkembang. Ketika Anda menempatkan Newey dalam kondisi yang tepat, Anda mendapatkan yang terbaik darinya. Ini adalah kalimat yang membuat Anda berpikir karena di bawah manajemen saat ini, Ferrari masih tampak seperti tim yang mencari keseimbangan antara kontrol dan kreativitas. Sedangkan kesuksesan besar, seperti yang ditunjukkan Red Bull, muncul ketika pemimpin teknis memiliki kebebasan penuh. Herbert langsung ke pokok permasalahan. Di Maranello tidak kekurangan bakat, tetapi kekurangan kondisi untuk membuatnya berkembang. Diperlukan pemimpin yang mampu menarik orang yang tepat dan kemudian memberinya kebebasan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Pada dasarnya, diperlukan sosok yang menyatukan karisma, visi teknis, dan kemampuan manajerial. Seorang pria yang mampu melindungi proyek dari ketidakstabilan dan tekanan internal. Dan Horner adalah tipe pemimpin seperti itu. Tentu saja, masalahnya tidak sederhana. Frederick Vasseur baru saja menandatangani perpanjangan kontrak 3 tahun dengan Ferrari hingga 2028, menandakan bahwa di Maranello, setidaknya secara resmi, kepercayaan tetap pada orang Prancis juga sangat didukung oleh Stellantis dan John Elkann. Namun Herbert memperingatkan, jika pada tahun 2026 segala sesuatunya dimulai dengan buruk, sesuatu harus diubah. Ferrari tidak bisa lagi mengizinkan musim peralihan. Karena sementara itu, McLaren telah kembali bertarung di depan. Mercedes sedang membangun kembali dan Red Bull, bahkan tanpa Horner, dengan Verstappen adalah tim teknis yang sangat kuat. Tapi mengapa Horner di Ferrari masuk akal? Pikirkan, Horner adalah salah satu dari sedikit manajer yang mampu membangun siklus kemenangan dari awal. Dia mengelola egosentrisme, mempertahankan tim yang sukses penuh, dan menjadikannya mesin yang sempurna. Tetapi yang terpenting, dia tahu lebih baik daripada siapapun mentalitas kemenangan dan modern, yang tampaknya masih dikejar Ferrari, dan efek domino bisa sangat besar. Teknisi tingkat tinggi, insinyur Red Bull yang masa kontraknya habis. Tingkatnya, banyak figur yang bisa mengikuti proyek yang dipimpin oleh Horner. Herbert menyentuh poin kunci. Di Maranello tidak perlu lagi revolusi orang, tetapi revolusi mentalitas. Horner, baik dalam kebaikan maupun keburukan, mewujudkan mentalitas Anglo-Saxon yang tidak tunduk pada kompromi politik. Cara kerjanya langsung, hampir brutal, tetapi efektif. Hasil di atas segalanya, tanggung jawab yang jelas dan otonomi total. Tepat seperti yang tidak pernah benar-benar diberikan Ferrari kepada para pemimpinnya. Tahun 2026 akan menjadi tahun paling sensitif dalam dekade ini. Peraturan teknis baru, mesin sasis, dan aerodinamika sepenuhnya direvolusi. Ini adalah kesempatan besar untuk memulai dari awal dan memulai lagi. Dan jika ada saat ketika dibutuhkan pemimpin dengan visi strategis, inilah saatnya.
Jika Ferrari memilih untuk tetap pada jalur Vasseur, mereka harus melakukannya dengan konsistensi dan stabilitas yang sebenarnya. Tetapi jika hasilnya terus tidak datang, maka ide Horner dalam merah tidak akan lagi menjadi fiksi ilmiah. Lagi pula, Herbert tidak mengatakan apa-apa yang para penggemar belum pikirkan sejak lama. Ferrari memiliki segalanya, sejarah, anggaran, dan pembalap. Namun belum menemukan siapa yang dapat mengarahkan tim seperti tim pemenang modern. Dan ya, menurut saya juga, Christian Horner adalah orang yang tepat di Maranello. Masalahnya adalah apakah Maranello memberikan Horner untuk mengelola Ferrari. Kami tahu bahwa Ferrari memiliki struktur horizontal untuk manajer puncaknya, sementara Horner diketahui menginginkan struktur piramida dalam tim yang akan dia kelola di Formula 1, di mana dia adalah kepala proyek dan memiliki kebebasan penuh. Dan sayangnya Ferrari tidak akan memberikannya. Karena itu, saya pikir Horner di Ferrari adalah orang yang tepat untuk mengubah kuda jingkrak. Masalahnya adalah dia mungkin memperoleh terlalu banyak kekuatan untuk Ferrari sendiri, dan ini tidak akan baik bagi John Elkann dan Benedetto Vigna. Bahkan Zak Brown sendiri pun angkat bicara soal Christian Horner dan mengucapkan kata-kata berikut. Kami tidak pernah minum teh bersama, tetapi Formula 1 membutuhkan seseorang seperti dia. Ya, karena meskipun mereka telah menjadi musuh bebuyutan selama bertahun-tahun, bahkan bos McLaren mengakui bahwa paddock adalah tempat yang kurang menarik tanpa Christian Horner. Sejak Red Bull memecat Christian Horner Juli lalu, paddock tidak lagi sama. Pria yang membangun salah satu tim paling dominan dalam sejarah, dengan 6 gelar pembalap dan 6 gelar konstruktor, sekarang bebas, menunggu untuk kembali, setelah periode gardening leave yang akan berakhir pada bulan-bulan awal 2026. Tetapi tidak ada yang percaya bahwa dia akan tetap diam lama. Menurut banyak orang, Horner sudah bekerja di belakang layar untuk kembali ke lintasan dengan proyek baru, dan mungkin juga dengan tim baru yang siap memberinya kunci masa depan. Zak Brown berkomentar demikian. Dia memiliki karir gemilang di Formula 1, memenangkan banyak, membangun sebuah kerajaan. Tentu, kami tidak minum banyak cangkir teh bersama, tetapi dalam olahraga ini diperlukan berbagai kepribadian. Mereka yang membuatnya otentik. Pikirkan bahwa Christian Horner sendiri hanya setahun yang lalu secara publik menyerang Zak Brown selama skandal yang melanda Red Bull. Dan Brown dan Horner mewakili dua visi berlawanan dari Formula 1 modern. Horner adalah manajer politik dan karismatik, selalu di pusat kontroversi, dengan kontrol penuh atas timnya. Zak Brown adalah pengusaha Amerika yang mengubah McLaren menjadi merek global, lebih terbuka, lebih berorientasi bisnis, tetapi mampu membawa tim ke puncak dengan 2 gelar berturut-turut dan manajemen yang sesuai dengan buku pedoman. Namun meskipun ada perbedaan, keduanya mengakui nilai satu sama lain. Toto Wolff sendiri, yang biasanya tidak terlalu suka memberi pujian, mengakui bahwa ada kekurangan karakter yang memecah belah seperti Horner. Diperlukan seseorang yang memainkan peran jahat. Dengan kata lain, Formula 1 membutuhkan penjahat favoritnya. Horner berusia 51 tahun, dan itu adalah usia yang sempurna untuk memulai siklus baru. Dia tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk tetap berada di paddock, dan namanya sudah muncul di radar Aston Martin, Cadillac, dan juga Ferrari, seperti yang kami katakan sebelumnya. Dan ada kemungkinan Horner kembali dengan proyek baru, mungkin terkait dengan pembuat yang sedang berkembang atau tim yang mencari struktur manajerial. Apapun tujuannya, satu hal yang pasti, kembalinya, dia akan membangkitkan kembali persaingan yang paling sengit. Karena memiliki Horner di paddock berarti lebih banyak ketegangan, lebih banyak pertunjukan, dan lebih banyak Formula 1 yang sesungguhnya. Memang Christian Horner adalah salah satu kepala tim terbaik dalam era modern. Dia telah mengelola juara seperti Sebastian Vettel dan Max Verstappen, dan berhasil menjaga Red Bull tetap menang melalui 2 era teknis. Dia telah membangun struktur internal yang masih berfungsi hingga hari ini, bahkan tanpa dirinya. Ya, pada tahun 2025 Zak Brown mendominasi panggung dengan McLaren, tetapi dia tahu bahwa bab berikutnya dari sejarah tidak akan lengkap tanpa Horner. Sedikit seperti Senna dan Prost, Hamilton dan Rosberg. Beberapa duel mendefinisikan sebuah era, dan juga perhatikan kekacauan hukum yang terjadi di McLaren. Memang, Palou berselisih dengan Zak Brown atas kasus senilai 20 juta. Memang, pertempuran hukum antara Alex Palou dan McLaren telah mencapai pengadilan tinggi di London. Kesaksian yang muncul dalam beberapa jam terakhir ini menceritakan sebuah cerita yang jauh lebih kompleks, jauh lebih tegang dari yang diperkirakan. Karena di belakang layar, gugatan senilai lebih dari 20 juta dolar ini ada janji yang terputus, impian Formula 1, dan perang internal yang mengguncang salah satu tim paling kuat di paddock. Tokoh utama adalah Alex Palou, juara IndyCar Spanyol, dan salah satu bakat terkuat di panorama Amerika. Menurut yang muncul di pengadilan, Palou menceritakan bahwa dia merasa kecewa dan marah ketika mengetahui bahwa McLaren telah menandatangani kontrak dengan Oscar Piastri untuk Formula 1, kursi yang, menurutnya, seharusnya menjadi miliknya. Dengan kata lain, Palou mengklaim bahwa dia telah diyakinkan untuk menandatangani kontrak dengan McLaren berdasarkan janji masa depan di Formula 1. Tetapi ketika Piastri dari Australia bergabung dengan tim, semuanya runtuh. Kembali ke tahun 2022, ketika Palou menandatangani kontrak dengan McLaren Racing untuk berkompetisi di IndyCar. Masalahnya adalah dia masih terikat kontrak dengan Chip Ganassi Racing yang menggunakan hak pembaharuan dan membawa masalah ini ke pengadilan. Akhirnya, kedua pihak mencapai kesepakatan, tetapi itu berarti Palou tidak dapat memenuhi komitmen yang dibuat dengan McLaren. Hasilnya, sekarang tim Woking meminta 20,7 juta dolar dalam bentuk ganti rugi. Angka besar yang dihitung dari sponsor yang hilang, bonus yang ditandatangani, dan biaya penggantian untuk pembalap lain.
Di hadapan hakim, Palou jelas, satu-satunya daya tarik bagi saya adalah Formula 1. Itu adalah kategori tertinggi impian saya sejak lama. Pembalap tersebut menceritakan bahwa dia telah menerima jaminan dari Zak Brown dan manajemennya. Jika dia menunjukkan kemampuan, dia akan mendapatkan kesempatan di Formula 1. Namun kejutan terjadi pada Agustus 2022 ketika Piastri mempublikasikan posting terkenal yang menolak kontrak dengan Alpine dan mengumumkan telah menandatangani kontrak dengan McLaren. Saya sangat khawatir, marah, dan kecewa, kata Palou di pengadilan. Saya meminta manajer saya untuk berbicara dengan Zak untuk memahami apa yang sedang terjadi, dan dia menjawab bahwa dibutuhkan seseorang yang cepat pada 2023. Zak Brown, bagaimanapun, meyakinkan tim Palou dengan mengatakan bahwa kedatangan Piastri tidak akan mengkompromikan peluangnya di masa depan. Dia mengatakan kepada saya bahwa Piastri akan dievaluasi melawan saya untuk 2024, cerita Palou. Tetapi saya tahu bahwa semuanya telah berubah. Dan ada juga momen kunci bagi Palou, makan malam dengan Zak Brown di Hotel Beaverbrook dekat McLaren Technology Center. Selama pertemuan itu, menurut kesaksian kedua, Brown mengatakan bahwa bukan keputusan dia untuk merekrut Piastri, tetapi keputusan dari kepala tim Andreas Seidl yang sebelumnya. Sejak saat itu, sang pembalap mulai melirik ke tempat lain. Dia bahkan mengakui telah menghubungi Helmut Marko untuk kemungkinan mendapatkan posisi di Racing Bulls. Sebuah opsi yang tampaknya tak sampai. Masih menurut Palou, Zak Brown langsung menelepon Helmut Marko dan menggagalkan negosiasinya. Sementara itu, McLaren menyangkal semua tuduhan. Zak Brown menyatakan di bawah sumpah bahwa dia tidak pernah menjanjikan tempat di Formula 1 kepada Palou, baik untuk 2023 maupun tahun-tahun berikutnya, dan dia berkata, saya tidak pernah membuatnya berkhayal. Hanya ada opsi. Rencana B, jika ada pembalap yang cedera. Rencana C, jika Piastri tidak memenuhi harapan. McLaren mengklaim bahwa keretakan dengan Palou telah menyebabkan kerugian konkret sebesar 20,7 juta euro. Kebenaran, seperti biasa, ada di tengah-tengah. Palou yakin bahwa dia telah dikhianati oleh McLaren dan ditipu dengan janji-janji yang tidak pernah ditulis. Sementara itu, McLaren menuduhnya melemparkan granat ke dalam ruangan, merusak reputasi tim, dan menyebabkan kekacauan dalam negosiasi bisnis. Sekarang, pengadilan Inggris harus memutuskan siapa yang mengkhianati siapa dan apakah 20 juta dolar ini benar-benar akan dibayarkan. Mari kita dengarkan juga saran yang diberikan Hamilton untuk Oscar Piastri, karena ini sangat penting. Terutama untuk bagian akhir kejuaraan ini. Lewis Hamilton, juara dunia 7 kali, memberikan pesan yang jelas kepada Oscar Piastri dalam perburuan gelar dunia. Jangan menyerahkan posisi apapun. 5 kata, tetapi sangat berat. Sebuah nasihat yang datang dari seseorang yang telah mengalami salah satu duel paling intens dan merusak dalam sejarah modern. Hamilton melawan Rosberg. Dan sekarang nasihat itu terdengar seperti peringatan bagi seorang pembalap muda yang berada dalam situasi yang sama di dalam McLaren. Musim 2025 telah mencapai titik penentuan. Lando Norris dan Oscar Piastri hanya terpisah 22 poin ketika tersisa 6 balapan hingga akhir. 7 kemenangan untuk Norris, 5 untuk Piastri. McLaren telah memenangkan kejuaraan konstruktor. Tetapi sekarang Paddock tahu satu hal. Mulai sekarang sarung tangan telah jatuh. Tidak ada lagi aturan papaya, dan sekarang kejuaraan dunia lebih terbuka dari sebelumnya. Karena tidak ada tim yang dapat menghentikan keduanya. Dan pada malam GP Singapura sebelum Grand Prix, jurnalis bertanya kepada Hamilton, apakah dia memiliki saran untuk Piastri? Dan dia berkata, jangan mengatakan apa-apa, tetapi kemudian dia menjadi serius dan berkata, jangan menyerahkan posisi apapun. Itulah semua yang perlu diketahui. Dan ini merujuk pada momen ketika Hamilton hidup berdampingan dengan rekan setimnya untuk bersaing memperebutkan gelar yang sama. Pada 2016, duelnya dengan Rosberg membelah Mercedes menjadi 2, dan sejak itu setiap kali sebuah tim mencoba mengelola 2 pembalap di puncak, selalu berakhir dengan cara yang sama. Perang internal. Jadi Hamilton mengatakan, ini adalah saran sederhana namun krusial. Ketika kamu berjuang untuk gelar, setiap poin berarti. Tidak ada yang memberikanmu rasa hormat di Formula 1, kamu harus mendapatkannya. McLaren di bawah Zak Brown dan Andrea Stella sejauh ini tidak mengelola persaingan internal dengan baik. Seringkali lebih memihak Lando Norris daripada Oscar Piastri. Risikonya, seperti yang diajarkan sejarah, adalah bahwa tim kehilangan kendali, seperti yang terjadi pada Mercedes pada 2016 atau pada Red Bull antara Ricciardo dan Verstappen pada 2018. Di Formula 1, perbedaan antara menjadi juara dan posisi kedua adalah sebuah keputusan. Satu manuver, satu posisi yang diserahkan. Dan Hamilton sangat tahu akan hal ini. Dia juga ingat Abu Dhabi 2021 dan ingat gelarnya pada 2016 dengan 6 balapan tersisa dan hanya 20 poin jarak. Pertarungan McLaren adalah Hamilton-Rosberg baru dengan 2 pembalap muda dan mobil dominan. Tim yang harus memilih apakah akan tetap netral atau berisiko terpecah. Dan ketika seorang juara dunia 7 kali memberitahumu untuk tidak menyerahkan posisi apapun, mungkin lebih baik mendengarkannya. Hal terakhir yang sangat penting, kita harus membicarakan pernyataan Max Verstappen yang mendukung Mercedes. Bagaimana mungkin seorang juara dunia 4 kali yang telah memenangkan segalanya dengan Red Bull berbicara mendukung tim lawan untuk tahun depan? Max Verstappen mengatakan dengan jelas, pada 2026 Mercedes mungkin akan kembali memimpin. Dan kata-kata itu terdengar seperti alarm peringatan. Ini karena masa depan unit daya hibrida generasi baru masih harus ditulis. Dan bagi banyak orang, Mercedes sudah selangkah lebih maju. Dan Max berkata, tahun depan tidak akan mudah bagi kami. Ini adalah risiko, tetapi juga merupakan risiko untuk memasuki Formula 1 sebagai produsen mesin. Dan menurut saya Red Bull tidak melakukan kesalahan. Kemudian dia menambahkan sebuah kalimat yang menimbulkan perdebatan.
Apakah akan ada dominasi baru seperti pada 2014? Sulit untuk mengatakannya, tetapi saya percaya bahwa Mercedes akan memimpin. Mereka selalu kuat, ini adalah perusahaan yang terbaik. Dan ini adalah pernyataan yang memiliki bobot. Karena ketika seseorang seperti Verstappen secara terbuka mengakui kekuatan lawan, itu berarti ada sesuatu yang benar-benar bergerak di bawah permukaan. Meskipun segalanya, Max tetap setia pada tim. Kami akan memberikan yang terbaik, katanya. Saya berharap kami akan dekat dengan puncak, tapi kita tidak bisa mengetahuinya sampai kita turun ke lintasan. Dan Max Verstappen juga mengomentari arah baru tim di bawah kepemimpinan Lauren Mackie, yang datang Juli lalu setelah keluarnya Christian Horner. Dan dia berkata, ya, ada yang berubah, tapi tidak ada yang perlu tahu apa itu. Yang penting adalah kita melaju lebih cepat. Jos Verstappen juga memuji Mackie dengan mengatakan bahwa sekarang di tim semua tersenyum lagi. Dan Toto Wolff beberapa hari yang lalu mengatakan, tujuan kami adalah kembali ke depan pada perubahan regulasi berikutnya. Dan Verstappen, sebagai pembalap yang tahu sinyal, menangkap pesan itu dengan sempurna. Dia tahu betapa Mercedes berada dalam tahap lanjut dengan cara yang menakutkan bagi para pesaing dalam pengembangan mobil baru. Dan olah itu kita mungkin mengalami tahun 2026 yang bisa dimulai seperti 2014, yaitu dengan dominasi Mercedes, mungkin kemudian disesuaikan kembali oleh peraturan teknis yang menjamin pemulihan yang lebih besar bagi yang mengejar. Karena jika Mercedes benar-benar kembali dominan, kita tidak hanya akan membicarakan perubahan teknis, tetapi juga perubahan era. Dan bagi Max Verstappen, siklus baru ini bisa menjadi tantangan terbesar dalam kariernya. Beritahu saya di komentar pendapat Anda tentang semua topik yang kami bahas di video, mulai dari jatuhnya saham Ferrari di bursa, hingga Ferrari 100% listrik, kemungkinan kedatangan Christian Horner di Ferrari, gugatan $20 juta dari McLaren, dan pernyataan Max Verstappen yang memuji Mercedes. Saya ingin sekali membaca dan menjawab semua komentar Anda. Seperti biasa, saya ingatkan Anda untuk memberi like berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video bertema Formula 1 dan Ferrari. Dari rasa itu saja, kita bertemu di video berikutnya.